Sahabat Kadin Logistik setanah air, kembali kita hadir dalam acara podcast. Saya Akbar Johan tentunya akan sharing isu-isu nasional yang beberapa saat ini kita dengar. Sahabat logistik setanah air, kita sudah berhasil mendatangkan 2 narasumber yang sangat berkompeten dan juga akan memberikan insight yang dalam bagaimana industri baja nasional kita saat ini dan juga ke depannya. Selamat datang Pak Dirjen, Pak Moga Simatupang. Terima kasih sudah bisa hadir dalam kesibukannya. Terima kasih, Pak. Dan juga narasumber yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah Pak Leslie. Ya, beliau ini adalah CEO daripada suatu perusahaan baja terbesar kalau bisa saya sampaikan, yaitu Master Steel. Ya, beliau adalah CEO. Selamat datang Pak Leslie. Terima kasih Pak sudah hadir. Sahabat Kadin Logistik, tentu episode kali ini sangat menarik. Tetapi sebelumnya kita akan saksikan dulu video teaser berikut ini. Kadin Logistik for All. Beberapa waktu lalu, kabar penggerebekan pabrik baja ilegal menjadi headline hampir semua pemberitaan media. Tidak saja karena sidak dipimpin langsung Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, juga karena ditemui fakta betapa fantastisnya nilai rupiah dari praktek lancung sejumlah perusahaan. Pemusnahan baja di salah satu pabrik di Serang, Banten itu hanya satu dari puluhan pabrik baja ilegal yang beroperasi tanpa memenuhi standar SNI dan persyaratan teknis lainnya. Pemusnahan baja ilegal di satu pabrik itu saja ditaksir bernilai 257 miliar rupiah. Bayangkan betapa besarnya nilai bisnis yang dikelola pihak swasta secara ilegal dari penjualan baja dan turunannya tersebut. Satu sumber menaksir puluhan triliun beredar dari praktik kotor tersebut. Aksi Mendak direspon positif banyak pihak, terutama perusahaan baja nasional serta produsen yang menjalankan bisnis secara resmi. Namun kekhawatiran tetap saja belum berakhir. Banyak yang menduga bahwa menjamurnya baja yang tidak sesuai standar digerakkan oleh banyak oknum. Sebab penemuan pabrik baja ilegal itu disertai kabar yang menyebut kalau di pasar telah beredar baja impor dari RRT. Bagaimana sesungguhnya kisruh baja ilegal ini? Benarkah ada pihak yang bermain dan diuntungkan? Apa pula langkah yang telah ditempuh pemerintah untuk menyelamatkan industri baja nasional? Lalu seberapa bahaya dampaknya bagi masyarakat dan bagaimana suara pengusaha baja yang terdampak akibat permainan kotor baja ilegal ini? Kadin Logistik for All. Sahabat logistik, beberapa minggu kemarin pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan melakukan suatu aksi yang luar biasa, di mana Menteri Perdagangannya sendiri Pak Zulhas turun langsung ke lapangan melakukan penertiban terhadap pabrik-pabrik baja ilegal. Dan tentu ini menjadi suatu kabar baik ya, bagaimana jumlah atau volume yang dimusnahkan juga tidak tanggung-tanggung. Nilainya hampir 275 miliar dan juga ini memberikan suatu pelajaran bagaimana pemerintah tidak tinggal diam. Dan kami di sini sebagai pengurus Kadin juga memastikan Kadin akan selalu hadir dalam memberikan perlindungan dan komunikasi sebagai partner daripada pemerintah. Pak Moga selaku Dirjen PKTN, ya, saya ingin mendengarkan sedikit Pak, bagaimana awal mulanya terjadi penertiban yang sangat spektakuler ini, karena ini belum pernah terjadi di Republik ini. Silakan Pak Dirjen.
Baik, makasih Pak Akbar. Jadi kami di Kementerian Perdagangan dalam melaksanakan tugas itu kita menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Nah, sebagai turunannya adalah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 tentang pengawasan barang beredar dan jasa. Dalam pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa, kita melakukan pengawasan itu ada 3. Pengawasan berkala, pengawasan khusus, dan pengawasan terpadu. Dan kasus yang terjadi di Cikande itu merupakan pengawasan barang beredar. Jadi kita temukan di pasaran setelah kita melakukan sampling, terdapat suatu produk yang tidak diindikasikan, tidak memenuhi standar SNI. Kemudian kita cek di laboratorium yang telah mendapatkan sertifikasi dari CAN, ternyata diameternya tidak sesuai dengan SNI. Nah, kemudian kita lakukan klarifikasi dan pengumpulan bahan keterangan. Nah, kemudian barulah kita ekspos bersama Menteri Perdagangan terkait pelanggaran terhadap SNI perusahaan tersebut. Oke. Pak Leslie, selaku pengusaha di industri baja, kabar penertiban ini membawa message seperti apa bagi teman-teman di industri baja? Kami sebagai pelaku industri amat sangat apresiasi kepada Kemendak ya seperti yang Pak Akbar bilang tadi, masalah ini sudah terjadi mungkin 30 tahun lamanya, karena demand pasaran itu adalah untuk mendapatkan besi yang murah. Ya. Murahnya itu bagaimana caranya jadi murah? Yaitu dengan menipu konsumen. Oke. Menipu konsumennya dengan cara apa? Besi yang seharusnya diameter 10 mili diproduksi dengan diameter misalnya 9 mili. Lalu dipasang marking 10 mili. Ya. Sehingga konsumen yang tidak mengerti akan terjebak. Di situ juga mungkin ada tanda SNI. Jadi kalau konsumen datang ke toko ngelihat saya mau beli besi 10. Wah, toko bisa memberikan berbagai macam pilihan. Ya. Ini 10 KW1, 10 KW2, 10 KW3, mungkin sampai 10 KW5. Jadi semuanya 10 tapi diameternya makin kecil tuh. Ya. Mau seberapa murah? Nah, jadi kita sangat apresiasi karena untuk pelaku-pelaku industri yang memang berjalan lurus tidak akan pernah bisa memproduksi baja-baja yang non-standar karena memang itu ilegal. Memang sebagai suatu perusahaan kita sudah harus menjalankan suatu kepatuhan, kepatuhan terhadap aturan-aturan perindustrian maupun perdagangan dan juga aturan perpajakan tentunya. Nah, pelaku-pelaku industri baja yang lurus ini justru lambat laun tuh tersingkir. Tersingkir karena kehilangan pangsa pasar terhadap pelaku-pelaku yang memproduksi baja-baja ilegal ini. Jadi ada beberapa kawan-kawan kami yang sudah jatuh, sudah bangkrut karena efek dari ini. Jadi kita it's better late than never. Kita sangat apresiasi dan kita amat sangat mengharapkan pihak Kemendak maupun Kemenperin maupun mungkin nanti jadi pihak perpajakan bisa mungkin berkolaborasi untuk bersama-sama ensuring level playing field buat semua. Jadi dengan begini pendapatan negara juga terjaga karena ada pajak yang masuk yang seharusnya, lalu konsumen juga terjaga karena bayangkan kalau mereka pakai besi yang saking kecilnya jadi amat sangat membahayakan nyawa kan Pak ya. Betul. Apalagi kita Indonesia ini di zona seismik yang banyak gempa. Jadi ini juga merupakan suatu hal yang sangat penting. Dan yang ketiga, secara perdagangan jadi sehat karena masing-masing pihak berada dalam koridor yang benar gitu. Yang terjaga ya. Betul, persaingannya jadi sehat. Ya, Pak Dirjen tadi Pak Leslie sudah melihat goalnya itu
tujuan utamanya adalah bagaimana masalah keamanannya, ya. Yang Pak Menteri dan Kementerian Perdagangan melakukan penertiban, jenis baja apa aja yang berhasil Bapak tertibkan kemarin itu, Pak? Ya, jadi perusahaan ini sebetulnya memiliki sertifikat SNI, Pak Akbar. Namun dia tidak mempunyai nomor pendaftaran barang untuk peredarannya. Kemudian jenis bajanya adalah baja tulang beton. Ya. Sebanyak kurang lebih 3.600.000 pieces dengan nilai 257 miliar. Nah, teman-teman menemukan selain perusahaan ini memproduksi baja SNI, dia juga menerima pesanan atau maklun. 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 Nah, yang maklun ini ternyata distributornya tidak punya SNI juga. Seperti itu. Dan diameternya itu harusnya yang seperti Pak Leslie bilang 12, itu ditemukan 10. Seperti itu, Pak. Jadi memang hanya baja tulangan ya yang ditemukan. Betul. Tidak sesuai dengan SNI ya, Pak Dirjen. Dan SNI-nya itu SNI 2052-2017. Nah, untuk SNI 25-2017 itu yang harus diperhatikan sifat tampaknya, bentuknya, diameter, berat, penyimpangan kebundaran, kemudian kuat luluh atau leleh, kemudian kuat tarik, regangan, uji lengkung, penandaan merek, penandaan ukuran diameter nominal berdasarkan pengawasan di lapangan, dapat dilakukan pengukuran diameter dan sifat tampak. Apabila tidak memenuhi range persyaratan SNI 2052-2017, maka dapat dikatakan produk tersebut tidak memenuhi ketentuan. Oke. Pak Leslie, Ya. konsumsi baja tulangan itu kan sekarang terus tumbuh, Pak. Ya, artinya dengan infrastruktur pemerintah yang sangat masif, tentu supporting dari industri baja, khususnya baja tulangan, pasti akan signifikan pertumbuhannya. Sekarang kurang lebih berapa demand-nya, Pak Leslie? Demand dari baja tulangan beton di Indonesia itu secara total kira-kira di sekitar 4,5 juta sampai 5 juta ton. Oke. Jadi dari 5 juta ton ini kira-kira 70% itu adalah yang dikonsumsi oleh retail. Oke. Dalam arti sesuatu yang mungkin tidak tampak. Oke. 30% itu yang kita bisa lihat dalam hal proyek infrastruktur, gedung bertingkat, dan lain-lain sebagainya. Jadi sebetulnya 70% itu adalah pasaran yang sangat masif yang sekarang ini dilayani oleh kebanyakan itu baja-baja ilegal. Karena kita bisa bayangkan, Pak Akbar, pada waktu konsumen mau bangun rumah atau apa, bangun ruko misalnya, kontraktor atau konsumen itu bakal mencari besi yang murah dong. Nah, untuk besi itu kan yang dia perlukan kan panjangnya, ya kan? Untuk besi misalnya besi 12, kalau dia beli yang SNI mungkin harganya misalnya per batang itu 1 juta. Tapi kalau dia beli yang ilegal, yang dicolong, yang dicuri ukurannya, mungkin bisa cuma 600.000. Oke. Jadi dengan begini, jadi selalu market demand itu meminta produk-produk yang tidak sesuai SNI ini. Dan ini tentu saja difasilitasi oleh produsen-produsen yang memang mau melayani ini. Ya. Ya, jadi itu masalahnya. Jadi ya volumenya itu cukup banyak. Dan kita pemerintahan Pak Jokowi ini selama 2 periode sebetulnya amat sangat membantu kami yang di jalan lurus, karena proyek infrastruktur itu kebanyakan memang harus menggunakan besi tulangan yang benar, yang SNI, karena ada konsultannya, ada yang mengawasi. Nah, ini semua nggak ada masalah. Tapi yang masalah ini kan di retail. Jadi karena proyek infrastruktur, volume besi SNI yang dibutuhkan pasar jadi membesar. Pak Leslie,
kalau tadi 70% Ya. itu banyak dikuasai oleh baja-baja ilegal nih. Ya. Ya, itu kalau nominal rupiahnya kurang lebih sebesar apa? 20 triliun? 20 triliun. Jadi Pak Dirjen, ya hasil yang Bapak tertibkan masih jauh nih daripada 20 triliun ya, 70%. 20 triliun tadi Bapak sampaikan bahwa value-nya yang kita berhasil tertibkan baru 257 triliun. Miliar. Miliar, sorry. Iya. Kira-kira apa lagi yang Pak Dirjen bisa melakukan dalam quick win ini? Karena pembangunan infrastruktur ini tidak akan berhenti nih, malah ada IKN dan lain sebagainya. Silakan Pak Dirjen. Ya, jadi selain kami, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, kami juga mohon dukungan dari pemerintah daerah, terutama pemerintah kabupaten dan kota untuk melaksanakan pengawasan di wilayahnya, Pak. Ya. Karena kan mereka yang tahu persis aktivitas industri di wilayahnya. Mereka juga mereka punya penyidik pegawai negeri sipil dan mereka bisa melakukan penindakan juga. Nah, selain itu juga kami juga mohon dukungan dari kementerian lembaga selaku pembina sektor untuk melakukan monitoring terhadap SNI yang sudah diberikan di industri-industri yang memproduksi baja ini, Pak. Artinya di Dirjen Pak Moga masih banyak keterbatasan ya Pak ya. Salah betul. satunya tadi Bapak bilang SDM-nya. Iya, betul. Jadi perlu kerjasama dengan Semua kementerian dan kelembagaan, Iya. bahkan Pemprov maupun Pemkab. Kira-kira Pak, kalau ini bisa kita wujudkan ya dalam waktu cepat, masih banyak lagi kah baja-baja ilegal lainnya yang bisa kita tertibkan, Pak Dirjen? Ya, jadi selain penemuan yang hasil pengawasan yang kita lakukan, kita juga ada yang namanya pengawasan berkala. Ya. Nah, ada lagi pengawasan khusus. Nah, pengawasan ini berdasarkan laporan masyarakat dan juga laporan dari media cetak maupun elektronik. Nah, untuk itu kami mohon juga apabila masyarakat merasa membeli baja tidak sesuai dengan standar, terus media juga mengetahui hal itu, ya bisa disampaikan ke aparat penegak hukum atau ke kami, Pak. Sehingga kita bekerja bersama-sama. Rata-rata kita di Kementerian Perdagangan itu per tahun 3 seperti itu. Dan kita juga akan bekerja berdasarkan budget, Pak. Oke. Iya, karena kan wilayahnya luas Indonesia, tidak semua kita bisa jangkau. Untuk itu peran serta media, juga masyarakat dan aparat penegak hukumnya sangat kami harapkan demi penertiban industri baja yang sesuai dengan standar. Ya, dan pasti Pak Dirjen maupun Pak Leslie harusnya sepakat bahwa industri baja itu adalah mother of industry. Ya, artinya tidak ada satupun di negara maju yang tidak memiliki industri baja yang kuat, ya, sehingga tentunya national interest ini yang harus kita suarakan, dan juga kita akan bangun komitmen-komitmen antara pemerintah, kementerian dan lembaga dan juga private sector, Pak. Saya rasa yang perlu kita juga pikirkan, Pak, bagaimana bukan hanya produknya yang masuk di Indonesia ataupun bahkan diproduksi yang ilegal, bahkan juga tidak memiliki SNI, tetapi proses bisnisnya, proses produksinya juga menjadi suatu hal yang rasanya juga tidak kalah pentingnya, Pak Dirjen. Kita tahu bahwa beberapa waktu lalu, Pak Dirjen, mobilisasi pabrik-pabrik baja Cina ini merelokasikan pabrik-pabriknya masuk ke tanah air. Ya, tentu dengan kedok investasi misalnya, Pak Dirjen, sehingga pemerintah akan melihat wah ini investasi. Padahal teknologi daripada pembuatannya itu atau produksinya itu tentu sudah tidak layak karena macam-macam, ya, ada memberikan dampak polusinya, ya, dan juga proses produksinya sangat jauh daripada standar-standar konstruksi yang aman. Kira-kira Pak Dirjen, ya, bagaimana bisa mengantisipasi
relokasi daripada pabrik-pabrik baja khususnya dari Cina. Ya, untuk Tapi sebelum itu mohon maaf, kita lihat dulu VT berikut ini. baik. Sahabat Kadin Logistik Tanah Air, ini baru pemanasan, ya, baru pemanasan. Tentu selanjutnya akan kita gali lebih dalam bagaimana potret daripada baja nasional kita, dan dengan kehadiran dua narasumber kita, tentu pengayaan ini menjadi sangat penting buat kita semua. Kita lanjutkan di sesi berikutnya. Aduh ya, ini kenapa semua barangnya belum di packing? Aduh. Aduh, Ayah lagi bantu packing. Aduh, Ayah udah telepon truknya kan? Ya, udah. Ayah lupa lagi. Kau raja-raja pindah. Mau pindah sekarang gak perlu repot. Tinggal mau raja-raja pindah. Raja pindah itu apa ya, Pak? Raja Pindah itu, Ibu, jasa profesional yang menangani proses pindahan rumah, kantor, apartemen, dan lain-lain. Servis kami, Bu, mulai dari pengepakan, pengangkutan, penurunan, transportasi, sampai dengan penataan kembali di lokasi tujuan. Selain itu, kami mempunyai gudang penyimpanan barang. Oh, begitu. Mau pindah? Kalau Raja pindah aja. Moving Indonesia. Kadin Logistik for All. Sahabat logistik, kita masuk ke segmen yang lebih hot. Tentu kita akan kuliti lebih dalam, tetapi akan memberikan banyak pengetahuan bagaimana situasi baja nasional di negeri kita. Pak Dirjen, kalau tadi Pak Leslie sampaikan, ujungnya adalah justru keselamatan, ya, keselamatan warga. Di mana resiko gempa bumi dan lain-lain ini akan sangat rentan. Masih banyakkah atau ada episode berikutnya Bapak melakukan penertiban lagi di pabrik baja ilegal? Karena kalau tidak salah baru 4-5 pabrik yang Bapak lakukan penertibannya. Padahal value-nya Pak tadi 27 triliun ya Pak ya, 70% itu justru didominasi oleh baja-baja ilegal. Gimana Pak Dirjen? Baik Pak Akbar, jadi kami sesuai dengan regulasi yang kami pegang, terutama terkait kasus seperti baja kemarin itu sesuai dengan Permendak 69 tahun 2018 tentang pengawasan barang beredar dan jasa. Jadi batasan kami terhadap peredaran barang. Kami akan bekerja terus dan barang beredar itu tidak hanya baja, Pak Akbar. Ya. Banyak sekali, seperti minggu depan ini ada beberapa produk lagi yang kami awasi di luar baja. Oke. Ada bocorannya Pak? Ya, Ada bocorannya produk apa lagi? ya, nanti Bapak bisa lihat di media. Oke. Surprise. Ya. Jadi kami memang tiap minggu ini tematik, Pak. Ya, sehingga untuk industri di bidang tersebut introspeksi Oke. terhadap produk-produknya terkait dengan standarisasi dan aspek legalitasnya. Dan kalau Bapak Pak Leslie kasih data ya, ini nih Pak Moga nih ada nih di sini, coba dicek ya. Kami akan ke sana Pak. Nah, Pak Leslie harus berinteraksi memang dengan regulator Pak Leslie. Dengan senang hati, Pak. Iya, karena kami jalan terus ini Pak, ya. Seperti kemarin kan, pom bensin, dari pom bensin, terus ke kapal kan, kapal tanker, habis kapal tanker, terus gas LPG, sebelumnya juga baja seperti itu. Dan minggu depan ada lagi dan ada lagi seperti itu Pak. Dengan harapan semua sektor industri ini tertib Pak, sehingga konsumen mendapat keamanan, keselamatan, dan terhindar dari hal-hal yang kita tidak inginkan. Oke, menarik nih Pak, kalau akan ada produk-produk lain dalam peredaran yang tidak sesuai aturan.
Tapi tadi Bapak sampaikan bahwa dengan keterbatasan sumber daya manusia Bapak, tentu bottleneck-nya juga tidak sedikit. Ya. Nah, quick win-nya Pak, ya tadi, apakah misalnya Bapak perlu supporting dari Kadin untuk kita juga bersuara ke Kadin-Kadin provinsi dan Kadin-Kadin daerah, ini juga tentu akan membantu mempercepat, ditambah pelaku usaha sendiri tentu akan sukarela memberikan informasi yang valid tentunya Pak Leslie ya. Pasti. Sehingga pekerjaan Bapak sedikit ringan. Artinya Pak, semakin kita sering duduk dan komunikasi, tentu PR-PR dari Kemendak khususnya di bawah kedirjenan Bapak pimpin bisa lebih cepat. Ini kan masalah timing Pak, masalah momentum. Gimana Pak Moga? Ya, tadi Pak Akbar sudah sebutkan, ini kan Kadin selain di pusat ada di daerah juga. Ya. Dan bisa menginfokan apabila ada industri yang tidak sesuai dengan standar ke dinas yang menangani bidang perdagangan. Di situ kan ada penyidik pegawai negeri sipilnya Pak. Dan juga aparat kepolisian. Oke. Ya, karena kan ini juga kalau memang pelanggaran SNI itu kan bisa masuk pidana juga Pak. Betul. Ya, dengan hukuman penjara 5 tahun atau denda 2 miliar rupiah. Itu sanksinya Pak ya? Sanksinya. Apa Bapak sudah pernah duduk bareng dengan aparat hukum Pak? Misalnya kepolisian tadi. Kami selalu, kalau Bapak lihat di media, setiap kali exposure selalu melibatkan dari kejaksaan, dari kepolisian, juga POM TNI seperti itu. Dan juga dinas perdagangan di provinsi atau kabupaten kota. Oke, Pak Leslie. Tadi secara value komersialnya ya, pasti berdampak terhadap teman-teman pengusaha. Dari teman-teman pengusaha, selain dampak ekonominya, dampak apa lagi yang paling dirasakan oleh teman-teman pengusaha atau teman-teman industri? Karena baja ilegal. Ilegal. Ini, yang paling penting adalah selain dampak ekonomi, sebetulnya adalah dampak sosial. Dampak sosial yang kita rasakan adalah kalau ternyata produsen-produsen yang memang di jalur yang lurus, itu memang terpaksa harus tutup. Ya. Akhirnya kalau perusahaan tutup itu kan berarti ada ratusan sampai ribuan orang yang harus di PHK. Betul. Dan di PHK ini, di zaman sekarang ini kita semua mengerti bahwa mencari kerja itu nggak gampang. Ya. Inilah dampak-dampak sosial yang secara tidak langsung terjadi karena praktik-praktik ini. Jadi pentingnya sama ya, dampak ekonomi maupun dampak sosialnya. Iya. Oke, jadi ada multiplier efeknya yang pasti direct, indirect dirasakan oleh pemerintah. Iya. Pak Dirjen, ya pabrik yang kemarin viral, salah satu pabrik yang Bapak datangin dan digerebek dan dimusnahkan, apakah juga bahan bakunya itu bahan baku import Pak? Tentu ini urusannya adalah SPI, ya Pak ya, surat persetujuan import. Ya. Itu gimana persentasenya Pak? Apakah lebih banyak dia import, apakah bahan materialnya lokal? Jadi kemarin yang kita temukan itu bahan bakunya billet ya dan logam V atau dan daur ulang atau scrap. Ya, jadi udah kombinasi di situ sumber bahan bakunya baik lokal maupun impor. Sudah di blending ya Pak ya, billetnya. Itu hasil dari lab ya Pak ya? Ya, hasil dari lab. Oke, artinya Pak perusahaan ini juga sebenarnya memiliki izin-izin import ya Pak ya? Jadi ada dua Pak pengawasannya Pak. Baja ini kan pengawasannya di border di bea cukai. Ya. Nah, karena pengawasan di border terkait aspek legalitasnya, nah kami di peredarannya Pak. Oke. Nah, di peredarannya itu ya standarnya itu Pak. Beberapa kali Pak Dirjen sampaikan dari peredarannya nih Pak. Kami dari Kadin melihat kalau peredaran itu kan berarti sudah terjadi Pak. Di pasar. Di pasar ya. Artinya usaha preventif itu bukan di tempat Bapak ya. Ya. Di tempat kementerian lain. Kementerian lain. Oke. Gimana Pak Leslie? Koordinasi daripada
antar kementerian dan lembaga yang berdampak akhirnya kepada pengusaha ataupun industri nasional. Gimana Bapak lihatnya? Jadi kami sebagai pelaku industri tidak bisa menyangkal bahwa koordinasi antar kementerian itu bukan merupakan hal yang mudah. Karena masing-masing kementerian punya kepentingan masing-masing juga ya Pak. Walaupun kita sebetulnya ada yang namanya Kementerian Koordinator ya, Kemenko Ekonomi ya di sini ya Pak ya. Untuk kasus baja ilegal ini sebetulnya melibatkan beberapa kementerian yang terkait. Satu tentu saja Kementerian Perdagangan karena itu udah di edaran ya Pak ya. Perindustrian udah pasti. Lalu yang satu lagi Kementerian Keuangan sebetulnya. Oke. Yaitu yang membawai bea dan cukai. Dirjen Pajak dan Bea Cukai. Untuk menyelesaikan masalah ini tentunya amat sangat diperlukan koordinasi yang sangat baik antara kementerian ini. Belum cukup kementerian ini Pak, juga seperti yang tadi Pak Dirjen sampaikan, kepolisian juga harus ikut. Lalu mungkin POM juga ya Pak ya. Jadi ini memang bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Tapi kalau nggak dilakukan, ini nggak bakal selesai. Masalah ini karena sudah menjamur dan sudah segitu lamanya. Nah, jadi Kementerian Perdagangan sudah mengambil inisiatif untuk melakukan satu gerakan. Itu yang kita betul-betul sangat apresiasi sekali lagi. Karena ini saya harapkan kementerian-kementerian lain juga bisa terinspirasi, jadi juga bisa ya kadang-kadang menanggalkan jubah egoisme kementeriannya dan mau bekerja sama untuk menyelesaikan masalah-masalah di negeri ini gitu Pak. Ya. Sepakat sedikit Pak. Saya tambahkan Silakan. Pak Akbar, Pak Resi. Sebetulnya pemerintah sudah memiliki Perpres ya, Perpres 32 tahun 2022 tentang neraca komoditas. Nah. Alangkah baiknya baja ini masuk dalam neraca komoditas. Nah, dalam neraca komoditas itu kan akan kelihatan tuh berapa sih kebutuhan dalam negeri. Nah, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, industrinya ada berapa. Nah, kekurangannya baru dari impor. Nah, nanti kan pastikan diverifikasi industrinya nih untuk mendapatkan izin impornya atau untuk pemenuhan kebutuhan lokalnya kan akan kelihatan. Sehingga mappingnya itu makin jelas Pak. Selama itu belum masuk neraca komoditas, industrinya nggak akan kelihatan. Nah, di luar industri yang sudah dimonitor oleh pembina sektor, berarti kan ilegal itu kan? Ilegal, karena dia nggak dapat perizinan perusahaannya. Atau ini terkait dengan importasinya. Tetapi untuk produksinya itu akan kelihatan siapa aja, berapa banyak, terus jenisnya apa aja. Nah, ini juga Pak Leslie mungkin dari industri baja bisa memapping. Nasional ini untuk sektor baja, jenis-jenis baja seperti apa aja. Gitu. Kebutuhan nasionalnya berapa, itu bisa dipenuhi oleh siapa. Dan pengalaman saya dulu pada saat saya direktur impor, itu seringkali saya tanya sama importir, kenapa you nggak membeli dari lokal aja, kan ada industrinya. Ada Pak, sama gitu kan, kita beli bentuknya sama, ukurannya sama, cuma katanya, ya kualitasnya dan harganya. Nah, mungkin efisiensi dan peningkatan kualitas juga harus diperhatikan sehingga industri baja nasional bisa memenuhi kebutuhan industri penggunanya Pak. Betul. Seperti itu. Artinya Pak, competitiveness ya Pak ya. Ini hukum pasar, artinya supply dan demand. Pak Dirjen beberapa kali sebut neraca komoditas. Ya. Bapak bisa ceritakan nggak, mungkin sahabat Kadin Logistik di tanah air ini belum paham nih Pak, neraca komoditas itu golongannya seperti apa sih Pak? Silakan Pak Dirjen. Ya, neraca komoditas sebetulnya Perpres itu sejak tahun 2022 Pak Akbar. Yang dimaksud neraca komoditas itu adalah data dan informasi yang memuat situasi konsumsi
dan produksi komoditas tertentu untuk kebutuhan penduduk dan keperluan industri dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan dan berlaku secara nasional. Saat ini ada beberapa komoditas yang baru masuk ke dalam neraca komoditas, antara lain gula, garam, beras, daging, ikan. Nah, dalam neraca komoditas ini sebelum tahun berjalan itu sudah ada prosesnya. Seperti tahun 2025 nanti kita ingin mengetahui kebutuhan nasional seperti apa. Ini sudah dilakukan pembahasan oleh kementerian lembaga. Nah, nanti dirakortaskan dan ditetapkan berapa komoditi ini kebutuhannya tahun depan. Oke. Nah, dari situ akan kelihatan industrinya, produksi lokalnya, dan sisanya importasinya. Seperti itu, Pak Akbar. Ini ujung-ujungnya adalah kuota ya, Pak ya? Diatur di kuota juga? Saya tidak bisa nyebut itu kuota ya. Tapi ini data, Pak. Jadi single data. Single data untuk memastikan kebutuhan nasional. Selama ini kan presiden itu kan kalau rapat sebelum ada neraca komoditas, data dari kementerian lembaga kan berbeda-beda. Nah, dengan adanya neraca komoditas, jadi ada single data. Presiden bisa tahu sumber data dan data itu bisa valid. Dan pengawasannya diatur dalam kategori lartas, seperti itu Pak? Importasinya? Importasinya ya untuk barang-barang yang wajib lartas, ya harus memenuhi lartas. Ya seperti dia perlu persetujuan impor, dan perlu verifikasi teknis, seperti itu. Dan ada dalam persetujuan impor tentunya supaya tidak mengganggu industri dalam negeri, perlu ada rekomendasi atau pertimbangan teknis ke kementerian lembaga. Karena kalau tidak kan nanti di loss aja importasinya, industri dalam negeri juga hancur. Betul. Siapa yang paling menentukan yang bisa masuk di list neraca komoditas itu, Pak? Dari pelaku usaha itu sendiri bisa mengusulkan ke Kementerian Perekonomian. Dari Kemenko nanti dilakukan pembahasan lebih lanjut dengan melibatkan kementerian lembaga terkait. Oke, jadi asosiasi ya Pak ya, yang submit kebutuhannya, jenis barangnya di Kementerian Teknis, lalu Kemenko yang memutuskannya. Oke. Kementerian Teknis, asosiasi ke Kementerian Teknis, Kementerian Teknis nanti ajukan ke Kementerian Perekonomian, baru dibahas dengan kementerian terkait. Oke, Pak Leslie, balik lagi ke Pak Leslie nih. Gempuran import baja nih masih menjadi momok buat industri baja nasional. Ya. Apa yang teman-teman pengusaha seperti juga Pak Leslie harapkan ya, bagaimana tadi kalau peredaran di tempatnya Bapak ya, bagaimana sih idealnya tata kelola daripada importasi khususnya produk baja, Pak Leslie? Kalau kita berbicara mengenai importasi produk baja, kalau pertanyaan pertama adalah seberapa kompetitif produsen dalam negeri, gitu ya Pak ya. Produsen dalam negeri itu sebetulnya kalau mau dibiarkan untuk fight secara normal, kita misalnya kita harus fight dengan satu dunia, kita pasti bisa menang terhadap negara-negara tertentu, dan kita pasti kalah dengan negara-negara tertentu. Contohnya, saya rasa bukan hanya di pelaku industri baja, tapi di semua industri kebanyakan itu akan mengakui bahwa walaupun kita investasi di alat-alat yang sangat canggih, yang world class, nggak kalah dengan di luar negeri. Tapi ease of business di Indonesia, cost of doing business di Indonesia itu akan selalu lebih tinggi. Itu sesuatu yang harus kita terima. Karena di Indonesia itu banyak sekali keterbatasan dan banyak kesulitan-kesulitan tersendiri ya Pak ya. Semua pengusaha punya kesulitan-kesulitan itu. Dan itu membuat biayanya besar. Apakah biaya logistik Pak? Kita mau impor barang atau kita mau ekspor barang, logistiknya aja
mungkin PBM-nya itu aja udah mungkin lebih mahal dari yang lain. Nah, jadi kalau mau dibilang kompetitif nggak ya produsen nasional? Nggak, kalau dibandingkan dengan Cina misalnya, Tiongkok, kita nggak mungkin bisa menang, Pak. Di industri manapun kita nggak mungkin bisa menang. Karena apa? Kalau di industri baja misalnya, Tiongkok itu memproduksi setengah dari total baja di dunia. Jadi baja di dunia itu ada kira-kira hampir 2 billion ton. Yes. 2 miliar ton, 1 miliar tonnya itu diproduksi di Cina. Jadi kalau kita ngelihat economic of scale, apakah mungkin Indonesia yang hanya memproduksi total mungkin sekarang sekitar 12 juta sampai 15 juta ton bisa kompetitif menghadapi yang memproduksi 1 miliar ton? Nggak mungkin, Pak. Oke. Short and direct answer, tidak mungkin kita bisa. Jadi, apa yang dilakukan dengan negara-negara lain misalnya? Negara-negara lain juga melakukan hal yang sama. Semuanya mungkin hanya lip service ya, globalization, free trade, tapi ujung-ujungnya adalah setiap negara itu berusaha melindungi industrinya masing-masing. Ya. Amerika misalnya, mungkin kita selalu menggembar-gemborkan sebagai champion of free trade, ya, globalization, apa. Tapi kita pernah, siapapun, misalnya kita sekarang mau ekspor ke sana, di Amerika itu harganya luar biasa, ya, mahalnya luar biasa baja. Kita mau ekspor ke sana, sekali ekspor langsung dia slap kita dengan anti dumping. Yes. Reality. Jadi kita harus pemerintah juga harus cerdik. Ada banyak cara yang dimana kita nggak perlu kita Indonesia itu bukan Amerika ya. Jadi kita juga nggak bisa seenak jidat begitu ya Pak ya. Tapi ada banyak cara yang masih dalam koridor kita nggak melanggar aturan-aturan WTO misalnya, yang bisa kita lakukan untuk membatasi impor-impor yang terjadi. Jadi at the end of the day ada argumen bahwa kalau begitu baja di Indonesia kalau memang diproteksi bakal lebih mahal dong. Ya. Betul ya Pak ya? Kalau dilihat secara bajanya, ya lebih mahal. Tapi secara total, di mana industrinya menyerap tenaga kerja, di mana multiplier efek di mana-mana bisa terjadi, pada at the end of the day, Indonesia akan better off. Setuju. Walaupun harus membayar baja yang lebih mahal. Ini yang memang sudah disadari oleh hampir semua negara. Makanya Amerika kenapa bajanya mahal gitu tapi fine-fine aja? Ya. Ya, karena multiplier efeknya. Ya. Ya, ini menarik nih Pak Dirjen. Tadi bottom line-nya adalah easy doing business, ya, yang memang kita di peringkat yang sangat rendah. Tentu ini bisa ditentukan karena kepastian hukum, ya, kepastian berusaha yang memang kita masih banyak PR. Pak Dirjen, kita paham Pak Leslie, industri nasional kita ini hampir yang mandiri hampir sudah tidak ada. Ya. Bagaimana industri alas kaki sudah hengkang dari negeri Pertiwi ini. Bagaimana industri garment, tekstil juga sudah pindah ke negara ASEAN lainnya. Sebenarnya industri baja ini yang menjadi satu-satunya industri strategik yang kita harus bergandengan tangan Pak Dirjen. Bagaimana bisa membangun competitiveness tadi. Bukan berarti pelaku industri seperti Pak Leslie ini juga terlalu kuat di proteksinya, dimanja, enggak. Ya, buktinya Pak Leslie, berapa tahun usaha Master Lee sekarang? Kita sudah 52 tahun. Sudah 52 tahun, ya. Artinya generasi masih bisa, ketiga. generasi ketiga dan bisa survive. Artinya Pak Dirjen, kalau kita punya Master Steel 50 perusahaan aja di Indonesia ini, tentu dengan bantuan kedirjenan Bapak untuk melakukan pengawasan, peredaran dan lain sebagainya,
tentu industri baja nasional kita ini bisa punya daya saing. At least kebutuhan daripada idle demand di dalam negeri bisa kita penuhi. Karena satu masalah yang paling utama Pak Dirjen adalah utilisasi daripada pabrik-pabrik yang ada. Saya juga pernah bicara dengan Pak Menteri, Pak Bahlil, ya, bagaimana Kementerian Pak Bahlil maupun kementerian lainnya juga tidak hanya memperhatikan investasi-investasi baru, ya Pak ya, tetapi melupakan investasi-investasi lama. Ya harusnya ini equal, artinya jangan lupa sama istri tua begitu Pak Dirjen ya. Ini harus ada equal treatment sehingga karena seperti usia perusahaan Pak Leslie ini 50 tahun bukan waktu yang singkat ya, bagaimana mereka bisa survive bahkan masih bisa expanding ya. Pak Leslie ekspor nggak produknya? Ada Pak. Berapa persen Pak? Kita ekspor hanya sekitar 5-10%, Pak. Kapasitas berapa setahun, Pak? Kami kapasitas 1,5 juta ton. 1,5 juta ton, Pak. Nah, kalau saya tanya, Bapak kan nanya ekspor, impor nggak? Impor kita bahan baku, Pak. Bahan baku masih impor kalau ya? Impor, iya. Impor bahan baku karena sedihnya, Pak. Kita punya fasilitas untuk memproduksi baja green steel. Jadi artinya green steel itu kita merecycle dari besi tua. Ini kita memiliki fasilitas tersebut, tapi karena sekarang ini ada begitu banyak oversupply di dunia ini untuk produksi baja, terutama billet, bahan baku ini billet. Jadi kalau saya boleh jelaskan sedikit, proses baja itu dari scrap itu dilebur menjadi billet. Billet itu barang setengah jadinya. Barang setengah jadi ini baru diproses lebih lanjut untuk menjadi baja tulangan beton, atau habim, atau wire rod dan lain-lain sebagainya, atau plat dan lain-lain. Hilirnya ya? Iya. Jadi billet ini ada begitu banyak overcapacity karena di dunia itu the past mungkin 5 tahun ada begitu banyak investasi baru untuk membuat billet tadi ya? Billet. Jadi kenapa kita nggak bisa membuat billet sendiri? Kembali lagi, karena kita di satu sisi bahan baku nasional untuk besi tua, Pak, itu kurang. Besi tua itu kurang dan kita harus import. Scrap ya Pak? Betul. Scrap itu begitu kita import, izinnya susah, Pak. Kita seakan-akan tuh dipersulit untuk mengimport bahan baku. Lalu belum lagi waktu dulu itu sempat kita ada kejadian KLHK muncul dengan mereka punya pemikiran tersendiri. Bayangkan Pak, kalau misalnya besi tua itu kan namanya besi tua ya Pak ya. Besi tua itu nggak mungkin bersih, namanya juga besi tua. Tapi KLHK waktu itu bersikeras bahwa besi tua itu harus bersih. Artinya nggak boleh sedikit pun ada limbah B3 misalnya, nggak boleh ada oli sedikit pun, satu tetes pun nggak boleh. Sedangkan peraturan dunia sudah mengakomodir itu, bahwa itu adalah dalam tidak boleh melebihi ambang batas misalnya berapa persen. Karena memang pasti ada, tapi pada saat itu satu tetes pun nggak boleh. Nah, jadi ada banyak sekali hal-hal seperti itu yang membuat kita susah untuk memproduksi sendiri. Padahal kalau kita bisa memproduksi sendiri, kembali lagi ke neraca komoditas, kita bisa mengurangi import. Karena value billet dengan value besi tua itu kan jauh lebih rendah besi tua. Jadi kita punya trade balance bakal bisa lebih favorable kan, karena kita mengimpornya lebih sedikit nilainya. Jadi itu salah satunya. Jadi kalau kita pikir kalau kita sekarang ini mengimpor billet bisa dibilang lebih murah daripada kita produksi melalui scrap, Pak. Itu sejak tahun berapa, Pak? Itu sejak tahun 2015. 2015. Iya. Pak Dirjen 2015 jadi direktur impor, bukan?
Saya 2015 masih di Paris itu atas perdagangan. Oh iya, Wah, asik. berarti bukan Good beliau, life. bukan beliau berarti Pak Leslie ya. Iya. Artinya gini Pak Dirjen, ini suara pengusaha nih Pak. Ya, artinya tadi ingin bangun ekosistem yang kompetitif, tentunya. Tetapi kalau di hulunya Pak, ya di hulunya yang memang penuh ketidakpastian gitu ya. Tentu di proses bisnisnya dan sampai ke hilirnya harganya juga pasti akan tinggi. Bisnis itu masalah timing kan Pak. Kalau dia misalnya ngajukan impor, terus proses kedatangannya atau persetujuannya ini takes time. Nah, momentum harga yang bagus turun itu akan hilang opportunity-nya Pak. Saran Pak Dirjen. Ya, jadi gini Pak Akbar, Pak Leslie ya. Pertama terkait impuritas tadi sampaikan. Mungkin perlu bicarakan lagi dengan KLHK. Berapa sih batasan maksimum untuk impuritasnya itu, sehingga pada saat importasi apabila ada zat ikutan itu ada toleransinya. Iya. Kalau memang dianggap itu limbah ya. Betul. Nah itu bisa nggak menjadi hambatan itu. Iya. Nah terus yang kedua terkait apa tadi Pak? Maaf. Sebenarnya kemudahan importasi bahan baku Pak. Kemudahan importasi bahan baku. Ini sebetulnya kementerian lembaga nggak ada masalah Pak. Intinya adalah ingin melindungi industri dalam negeri. Faktanya Pak, selama saya diimpor waktu itu pengajuannya Pak, gila-gilaan teman-teman ini. Banyak sekali. Setelah diberikan realisasinya, hanya paling 10-20%. Nah akhirnya pembina sektor juga berpikir ini, kalau saya kasih banyak begini kan industrinya hancur. Sebetulnya diajukan aja. Awalnya seperti itu Pak. Pengajuannya itu, contohnya ada salah satu industri sampai berapa itu yang bajak kecil-kecil itu sampai puluhan miliar pieces gitu. Ya realisasinya cuma 500.000. Setahun itu Pak ya. Iya. Nah kita kan, apalagi kawan di pembina sektor kan akan mikir, kalau ngajuin segini ini industri kita hancur gitu. Nah sementara yang lain juga seperti itu ya. Jadi teman-teman juga pada saat pengajuan ya realistis lah, berapa sih kebutuhannya seperti itu. Dan juga perlu penjelasan kepada pembina sektor juga untuk teman-teman industri tentang kebutuhan setahun itu seperti apa untuk industrinya. Saya yakin akan didukung untuk pengembangan industri dalam negeri. Selama ini kan hanya ngajuin, nggak pernah ngobrol. Mungkin kan kami butuh untuk industri, apalagi berorientasi ekspor, pasti didukung. Memang kita tidak hanya omon-omon ya Pak ya. Artinya ada database, ada rekor sebelumnya. Karena tadi Bapak bilang pengajuannya miliaran batang, tetapi realisasinya tidak lebih daripada 10%. Rasanya Pak Leslie, kita punya asosiasi, ya asosiasi baja. Mungkin tentu memberikan data yang lebih valid kepada kementerian yang terkait tentunya Pak Dirjen, sehingga kami pun merasa Pak dari Kadin gitu ya, kadang-kadang pemerintah itu mempunyai persepsi yang sama, artinya semua pengusaha itu nakal. Ketawa langsung dia Pak. Bukan nakal. Suka iseng coba-coba. Nakal sama iseng-iseng. Mudah-mudahan nggak ketahuan. Namanya pengusaha Pak, ya kan? Jadi nggak ada jalan yang tidak bisa. Ya dicoba. Tapi Pak, itu tadi regulasi dilahirkan gitu Pak ya. Tentu tujuannya adalah pengawasan sebenarnya. Ya di mana-mana baik bea cukai, apalagi di tempat Bapak. Tapi akhirnya tadi ini misalnya, wah ini nakal semua ini pengusaha. Nah tentu juga dari kementerian Pak, ya terutama yang peredaran yang Bapak pimpin nih di Dirjen Perlindungan, perlu mungkin ada mekanisme lain Pak, ada skema lain ya yang bisa
merekomendasikan teman-teman pengusaha nih Pak, kalian bikin ini, sehingga juga bisa bersinergi langsung dengan kementerian yang Bapak pimpin. Nah, begitu mungkin Pak Dirjen, artinya Pak Leslie dan industri-industri lainnya, kira-kira apa yang Bapak rekomendasikan nih, ya, rekomendasikan kepada pelaku industri baja sehingga hal-hal ini tidak terjadi. Tentu ini akan berdampak langsung justru kepada pengusahanya. Ya. Tapi sekali lagi kita akan jawab di segmen terakhir nanti Pak Dirjen. Sahabat Logistik Tanah Air, ini sudah memasuki segmen terakhir, tentu menjadi summary bagaimana upaya-upaya pemerintah dan juga industri bisa memberikan nilai tambah bagi industri baja nasional kita. Kita saksikan dulu teaser berikut ini. Kadin Logistik for All. Kadin Indonesia hadir untuk mendukung beragam sektor dan industri, mulai dari skala besar, usaha kecil menengah, hingga mikro dan ultra mikro. Memberikan panggung bagi inovasi, memupuk kolaborasi, dan memperjuangkan pembangunan yang berkelanjutan. Didukung oleh para pemimpin industri yang tergabung dalam dewan pengurusnya, Kadin Indonesia terus menguatkan diri bersama seluruh anggota dalam rangka mencapai visi Indonesia Emas 2045. Membina dan memberdayakan organisasi perusahaan dan pengusaha dalam membangun dunia usaha yang optimal. Jadilah bagian penting organisasi dunia usaha yang turut mendukung pertumbuhan perekonomian Indonesia. Ayo berkadin. Kadin Logistik for All. Sahabat Kadin setanah air, kita masuk ke segmen penutup. Tentu ini menjadi core daripada session kita. Pak Dirjen, Pak Leslie, karena podcast ini akan mengulik logistik dan supply chain, tentu kita bahas mengenai perbajaan ini dari persepsi supply chain, Pak. Kita tahu logistik nasional kita itu yang tadi disampaikan masih salah satu tertinggi di dunia. Sempat World Bank 26% dari PDB. Ya, karena kita di pojok kan. Betul, ya. Ada di bawah Cina di atas dekat Eropa dia. Banyak hal Pak Dirjen, banyak hal. Banyak air lagi ya, laut. Lalu rupanya Bappenas ya dengan lantang mengeluarkan hasil kajiannya sudah 14% daripada PDB ya. Nah, ini bisa memberikan dampak positif. Pak Dirjen, Pak Leslie, tadi kita lihat bagaimana sebenarnya koordinasi dan sinergi antara kementerian dan lembaga dan juga antar stakeholder. Karena logistik ini melibatkan multisektoral, multi stakeholder. Kalau Pak Dirjen kami ajukan pertanyaan, saat ini dengan situasi miskoordinasi kalau kita bisa bilang Pak, ya karena kejadian ini tentu membawa dampak yang luar biasa, implikasi ekonominya. Sudah perlukah kita melahirkan Badan Logistik Nasional yang independen, permanen, yang fokus untuk mengurusi tata kelola ekosistem logistik nasional kita? Silakan Pak Dirjen. Sekarang ini kan sudah ada skema NLE ya. Oh ya. National Logistic Ecosystem. Nah, kalau memang muaranya nanti ke Badan Logistik Nasional, ya bisa dibicarakan di kantor Kemenko, Pak Akbar. Oh, siap. Kemenko Pak ya. Ya. Kita undang nanti Pak Dirjen juga memberikan masukan tentunya Pak Dirjen. Pak Leslie? Kalau buat kami pelaku industri, logistik itu memang
butuh banyak investasi ya Pak ya. Investasi dalam misalnya infrastruktur, di mana ya kita mungkin dibanding 10 tahun yang lalu kita udah maju cukup luar biasa ya Pak. Jalan tol sudah terhubung, tapi ya memang masalahnya nggak sesederhana itu. Setuju. Dan memang kayak misalnya untuk kita kirim besi itu kan berat Pak. Kirim besi itu sekarang masih misalnya satu trailer itu mereka memuat sampai 50 ton. Ya. Ya kan, padahal sebetulnya yang pantas itu kan di mana-mana mungkin cuma 30 ton. Ya nggak? Jadi ini salah satu masalah yang ada lah. Dan itu memang ujung-ujungnya adalah kalau dimuat 30 ton, ongkos angkutnya lebih mahal lagi per kilo. Dan pada akhirnya konsumen yang harus membayar lebih lagi, lebih mahal lagi. Dan ini memang nggak bisa, ini memang sesuatu yang sangat menurut saya komplikasinya tinggi dan memang butuh kerjasama yang banyak antara banyak instansi dan swasta juga ya Pak ya, untuk menguraikan masalah ini satu demi satu, tahap demi tahap. Oke, terima kasih Pak Leslie, Pak Dirjen. Saya kira ini menjadi akhir daripada diskusi kita, bagaimana topik yang sangat ditunggu-tunggu oleh pemirsa kita setanah air, bagaimana sebenarnya keberlanjutan industri baja nasional kita. Tentunya Pak Dirjen, kami di Kadin dan juga pengusaha khususnya di industri baja masih terus mengharapkan gerakan-gerakan penertibannya Bapak lebih masif lagi. Karena tadi baru 4 pabrik ya, nilainya juga baru 257 miliar padahal potensinya sudah hampir 27 triliun. Ya, ini menjadi satu tantangan yang harusnya menjadi quick win bagi penertiban daripada industri baja nasional. Pak Dirjen, closing statement dari Pak Dirjen, silakan Pak. Ya, terkait diskusi kita pada saat ini mengenai industri baja, kami berharap agar asosiasi atau industri baja melakukan mapping terhadap kebutuhan nasional dan jenis-jenis baja yang dibutuhkan oleh industri maupun masyarakat. Terus yang kedua, untuk industrinya senantiasa dilakukan monitoring oleh pembina sektor, sehingga baja yang diproduksi tidak melanggar standar yang sudah ditetapkan. Baik, makasih Pak Dirjen. Pak Leslie, ada closing statement, silahkan. Ya, buat kami pelaku industri, kami amat sangat mengharapkan peran aktif pemerintah yang sudah dimulai oleh dari Kemendak agar kita bisa mencapai target Indonesia Emas kita di 2045. Dan ini hanya bisa terjadi kalau real sektor kita itu memang betul-betul terproteksi dan bisa diutilisasi dengan baik. Karena tanpa real sektor, bonus demografi kita mau dikemanain? Ya, kira-kira itu. Cukup Pak. Baik, makasih Pak Leslie, Pak Dirjen. Sahabat logistik tanah air, pasti sudah kita simak, kita sudah kuliti bagaimana tanggapan daripada dan masukan daripada Pak Dirjen dan pelaku industri langsung tentang keberlangsungan daripada industri nasional yang tentunya menjadi industri yang sangat strategis karena menjadi mother of industry bagi suatu bangsa yang modern. Sahabat logistik, sebelum kita akhiri seperti biasanya kita akan memberikan plakat Pak, dan rasanya ini plakat juga terbuat dari baja Pak. Ya, tetapi punya value edit Pak Dirjen, silakan. Produksi Krakatau Steel kan? Produksi dalam negeri pokoknya Pak. Ada Pak. Terima kasih waktunya Pak Dirjen. Pak Hos. Kita belum diundang ke tempatnya Pak Leslie ini. Harus dong. Sahabat Kadin Logistik setanah air, saksikan tayangan berikutnya dengan tema dan topik yang tidak kalah menariknya. Kadin Logistik for All.